Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Laili dari UPT SMP Negeri 3 Pasuruan. Di sini saya akan membahas mengenai seri asesmen kompetensi minimum tingkat SMP. Untuk penjelasannya sebagaimana berikut. Perlu kalian ketahui bahwasanya ada 3 tahap guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di antaranya adalah 1. Orientasi, 2. BIMTEK, 3. Pengimbasan. Yang kedua berkaitan dengan BIMTEK. Program ini akan efektif bila Anda diantaranya adalah mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. 2. Mempelajari secara seksama semua konsep. 3. Mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. 4. Melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Anda sudah mengetahui tujuan dan cara efektif mengikuti program. Sebelum mengikuti BIMTEK, Anda akan diminta mengerjakan asesmen program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional. Ada juga teknik pelaksanaan dan ada juga butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. Atau butir soal asesmen numerasi, dan yang terakhir adalah tindak lanjut laporan. Dan yang ketiga adalah pengimbasan. Dan perlu Anda ketahui bahwasannya asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satu pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antara daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai maka belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Demikian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.